jemaat Tuhan. Dan juga shalom bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan secara live streaming. Kita yakin pernyataan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada kami Tuhan, sepanjang hari ini, sepanjang pekan yang telah lewat Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang ke tempat ini, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu layak-layak ditinggikan Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami, Kau selalu mencurahkan Roh Kudus-Mu, curahkan kasih-Mu kepada kami Tuhan, yang siap untuk melayani dan siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ya, kita masih dalam kerjaan Tuhan.
kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Dunia sayangku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah dalam kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat bahaya.
besertaku. Maka kuat roda jiwaku, Ya Tuhan, Tuhan selalu menantikan di setiap langkahku percaya. Cintamu berkata besertaku, maka kuat roda jiwaku. Firman-Mu, tanda
rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Berbicara ya Tuhan, boleh membantu. Juga kepada anak-anak yang mendengarkan Tuhan. Firman Tuhan mulai hari ini segala peduli yang mendengarkan melalui multimedia Tuhan. Bantu ya Tuhan, untuk kami dapat memahami kebenaran firman. Agar kami dapat bertumbuh Tuhan akan kenalan akan Engkau. Agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami. Kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang percaya katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di tempat ini dan juga di rumah. Shalom. Malam ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang diambil jadi sebelum kita masuk ke kebenaran firman Tuhan, sering kita mendengar ada kata-kata mutiara yang mengatakan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, bersih pangkal sehat. Jadi rajin pangkal pandai artinya kalau kita mau pandai kita harus rajin belajar. Bukan rajin nonton TV ya, jadi rajin belajar. Kalau kita mau kaya dikatakan kita harus hemat, salah satunya. Ya untuk kaya juga kita harus menabung, juga kita harus berinvestasi ya. Jadi salah satunya berhemat. Juga untuk menjadi sehat kita salah satunya adalah dengan hidup bersih. Jadi kalau kita hidup tidak bersih kita tidak akan sehat. Malam ini kita akan belajar di dalam Alkitab ternyata juga ada kata-kata semacam kata-kata mutiara tersebut ya. Kita buka di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5. Jika sudah dapat akan saya bacakan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Jadi ada kata-kata mutiara ya di situ sebagai judul. Berkat Tuhan pangkal selamat. Pangkal artinya penyebab ya. Jadi berkat Tuhan penyebab selamat. Kita baca dari ayat 1 sampai 5. Baru kemudian kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan selamat di situ. Kita baca. Di situ dikatakan nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dipintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbagilah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Malam ini kita mencoba memahami ayat-ayat ini sehingga kita bisa memperoleh apa yang disampaikan amanat di dalam ayat ini, kemudian dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam ayat 1, apa sih maksud dari ini? Dikatakan tadi kan berkat Tuhan pangkal selamat. Berkat itu kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya karunia yang diberikan untuk kebaikan. Sedangkan selamat artinya terhindar atau terlepas dari bencana, dari malapetaka atau dari bahaya. Jadi berkat Tuhan pangkal selamat artinya kita akan terhindar dari bahaya atau malapetaka atau bencana jika kita mendapat karunia dari Tuhan. Nah, selamat seperti apa yang diungkapkan di dalam ayat-ayat ini? Kita lihat di dalam ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
kita berhenti dalam 1A itu, kita lihat membangun rumah. Di sini kalau kita lihat secara cepat, kita lihat ada kata kunci kota, ada kata kunci roti, susah payah, juga bicara tentang anak-anak. Kalau kita lihat berarti rumah yang dimaksud sini bukan bangunan rumah secara fisik, tetapi bicara tentang orang yang tinggal di dalam suatu rumah, yaitu rumah tangga atau pernikahan. Jadi dapat kita pahami bahwa untuk membangun suatu rumah tangga atau suatu pernikahan itu butuh apa? Butuh berkat dari Tuhan, butuh karunia dari Tuhan. Nah, karena itu mengawali suatu pernikahan itu penting bagi setiap anak muda khususnya ya. Jadi kemudian menjalani pernikahan itu juga butuh karunia juga untuk dapat menjalaninya. Sedikit kesaksian ya. Jadi setelah saya lulus dari waktu lulus S1 itu bukan lulus S1, baru masuk S1 saya tertarik kepada seorang gadis ya. Jadi saya tertarik kepada seorang gadis. Saya lihat wah cantik. Saya tuh waktu itu pindah kos beberapa kali. Terakhir akhirnya saya berhenti di suatu kos di mana di situ waktu itu saya tidak tahu, tetapi di situ nyaman kosnya ya. Jadi komunikasi dengan orang pemilik kos itu enak ya. Jadi masuknya tuh jelas, kalau misalnya urusan itu jelas, tidak ada masalah, tidak rumit gitu. Kemudian saya tertarik kepada seorang gadis ini, jadi saya menulis surat. Jadi saya lihat anak-anak kos pada tertarik kepada gadis ini gitu ya. Saya juga tertarik, saya bilang cantik juga ini. Kemudian saya buat surat ya, jadi surat mau nggak jadi pacar saya. Tapi ternyata tidak dibalas gitu, jadi tidak dibalas. Wah malu juga tidak dibalas ya. Waktu itu saya masih baru masuk S1 ya gitu. Kemudian saya lupakan hal itu ya, jadi saya lupakan. Nah, kemudian saya kuliah seperti biasa. Kemudian saya dapat beasiswa S2. Nah, jadi pada saat saya S2, terus saya merasa bahwa saat inilah saya kok merasa ada seperti tulang rusuk ya. Kata Tuhan itu kan dia mengambil tulang rusuk dan membentuk seorang wanita bagi pria itu ya, bagi Adam. Nah, pada saat itu setelah saya masuk S2 itu baru saya merasa kok sekaranglah saatnya gitu. Nah, tapi waktu itu saya mulai ya, jadi saya tuh giat ya. Jadi saya tuh giat ikut kegiatan anak muda ya. Jadi dari saya ikut sampai kemudian saya sempat jadi ketua Komsel gitu ya. Jadi konsep namanya saya ingat waktu itu Komsel namanya Komsel Dewasa Muda ya. Jadi dewasa muda. Jadi orang yang sudah dianggap sudah bisa untuk pacaran gitu. Jadi bukan waktu S1 itu pacaran, tapi waktu sudah S2 sudah waktunya ya. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang pacaran ya pada saat masuk S1 enggak. Tapi khusus untuk saya waktu itu saya merasa begitu saya sudah masuk S2 itu saya sudah siap masanya. Karena waktu itu saya dapat beasiswa itu bukan hanya untuk kuliah S2 tetapi juga sekaligus ya jadi PNS ya. Jadi rapel 3 ya. Dapat beasiswa masuk perguruan tinggi untuk S2 dan dapat PNS waktu itu. Saya jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, pada saat itulah saya merasa sudah kerja dan pada saat itulah saya merasa perlu untuk mendapatkan pasangan hidup. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya harus mencari pasangan hidup yang Kristen ya, jadi yang Kristen. Karena itu saya giat ikut kegiatan anak muda ya, jadi anak muda. Jadi saya data setiap ketemu wanita yang kelihatan enak bergaul itu saya catat ya. Jadi ada catatan kecil ya. Jadi si anu, si ini gitu, si itu. Nah, termasuk bagian terakhir itu ada juga anak dari ibu kos itu ya, jadi saya masukkan. Tapi saya lihat kok dia belum kenal Tuhan, maksudnya sudah kenal Tuhan tapi belum sungguh-sungguh. Karena itu saya tertarik yang yang ada song leader segala gitu ya. Jadi saya. Tapi ternyata suatu sore itu saya itu saya bawa dalam doa ya. Jadi doa puasa saya, jadi doa puasa bukan giat mengapelin enggak, jadi ketemu biasa aja. Tapi saya pikir ini mungkin dia dari Tuhan. Jadi saya bawa dalam doa dan puasa. Nah, suatu sore ketika sekitar jam 4 sore seperti biasa saya berdoa, tiba-tiba Roh Kudus itu ngomong sama saya untuk turun dari lantai 2 ke bawah gitu untuk untuk bertemu dengan si dia ini gitu. Jadi waktu itu saya makan, tapi Tuhan gimana nih orang ini kan waktu itu dia pernah punya pacar ya, jadi kalau nggak salah. Jadi saya tahu seperti apa tipe pacarnya. Saya bilang, Tuhan bagaimana mungkin dia mau sama saya gitu. Nah terus Tuhan itu ngomong dalam hati saya, dia ngomong,
kesaksian ya. Jadi bukan Tuhan ngomong audible tuh enggak, tapi Tuhan tuh, saya merasa Tuhan tuh ngomong bahwa hati manusia adalah bukankah hati manusia Tuhan yang mengendalikan. Nah kemudian akhirnya saya memberanikan diri. Saya duduk, kemudian saya makan ya, saya ambil makanan. Kebetulan di kos itu ada makanan juga, menyediakan makanan, saya makan. Saya lihat dia lagi nonton TV, kemudian lagi dia nonton TV, saya bilang, Tuhan bagaimana bisa saya ngomong sama dia. Kebetulan saya itu kan orangnya pendiam ya, jadi pendiam, susah ngomong ya. Jadi apalagi kepada seorang wanita tuh pasti keringat dingin ya. Jadi, kemudian akhirnya saya ngomong sama Tuhan, Roh Kudus, pokoknya kalau dia ngomong sama saya baru saya mau ngomong. Enggak berapa saya ngomong saya gitu, kemudian dia ngomong. Akhirnya saya langsung ngomong, apa yang keluar dari mulut saya? Mau nggak jadi istri saya? Jadi bukan pacar dulu. Orang yang sama ya, waktu saya masuk S1 tuh saya kirim surat tuh di kertas tulisnya mau nggak jadi pacar. Tapi pada saat itu yang keluar dari mulut saya, mau nggak jadi istri saya? Ternyata tidak dijawab juga gitu, selama 3 bulan ya. Jadi ternyata dia kemudian puasa ternyata sama ibunya. Dan ternyata dialah kemudian kami akhirnya dapat pacaran beberapa saat, kemudian akhirnya kami menikah. Nah itu istri saya. Jadi tapi itu bukan berarti itu merupakan standar yang enggak gitu. Setiap orang tuh pengalamannya dengan Tuhan berbeda-beda. Jadi tadi dikatakan Tuhan itu kalau bukan Tuhan yang membangun akan sia-sia gitu. Jadi pada saat saya waktu S1 kan saya berusaha membangun, sia-sia kan. Hatinya tidak tergerak. Juga saya tidak mendapat pasangan hidup. Tetapi pada saat saya sudah siap, pada saat itulah Tuhan membawa ya. Jadi kemudian membangun dan akhirnya dia menjadi pasangan hidup saya selanjutnya. Jadi itu yang pertama kita dapat bahwa berkat Tuhan pangkal selamat itu di sini di ayat 1 ini bicara tentang apa? Bicara tentang membangun suatu rumah tangga yang diberkati gitu ya. Jadi di ayat 1 nih, jadi bicara tentang membangun rumah. Jadi karena itu saya mengajak bagi anak-anak muda khususnya untuk membangun pernikahan itu bersama Tuhan gitu. Jadi kita bawa. Misalnya kalau sekarang kita sudah pacaran ya kita bawa dia itu ke hadapan Tuhan ya. Kita serahkan dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Jangan takut misalnya kemudian begitu kita serahkan dalam tangan Tuhan kemudian jadi putus. Nah kalau putus ya kita mengucap syukur. Mungkin dia bukan pasangan hidup kita yang terbaik ya. Kalau hanya bertahan ya kita mengucap syukur juga. Kita bawa di dalam doa, ya kan? Jadi karena dikatakan apa? Yesus itu adalah kepala dari rumah tangga kan? Jadi kepala dan di bawah Yesus adalah suami, kemudian istri dan kemudian anak-anak. Nah, jadi kita membangun suatu rumah tangga yang dimana Tuhan berkenan. Nah, gitu. Kita ingat suatu pernikahan di Kana ya, kalau dalam kitab suci, di mana pernikahan itu Tuhan tuh hadir di situ ya. Jadi Yesus hadir. Permasalahan apa yang terjadi dalam pesta nikah itu adalah apa? Tidak ada kekurangan anggur ya, jadi kekurangan anggur. Bayangkan kalau suatu pesta nikah itu kekurangan makanan kan malu pemiliknya. Tapi ternyata Tuhan membantu mengadakan mujizat yang pertama. Artinya apa? Pernikahan itu penting bagi Tuhan. Jadi kita malam ini kita belajar dari ayat 1 ini hendaklah anak-anak muda khususnya untuk membangun suatu pernikahan yang dikenal di mana Tuhan itu berkenan. Ya, jadi dia berkenan. Terus apakah suatu pernikahan yang sudah diperkenankan Tuhan itu tidak ada masalah? Nah, saya cerita kemudian setelah kami menikah, kemudian apa yang terjadi? Di dalam suatu tulisan saya baca di dalam lifestyle itu ya, di internet ya saya baca. Suatu pernikahan itu pada fase 3 tahun pertama itu bicara tentang apa? Bicara tentang kebahagiaan. Jadi fase bahagia. Memang terasa bahagia karena dua saling mencinta, biasanya eros ya, cinta eros ya. Jadi itu rasanya berbunga-bunga. Jadi bayangkan waktu pertama kali itu sudah jadi itu saya tuh sepertinya mau tersenyum terus ya, lihat segala sesuatu rasanya indah. Kalau memang betul seperti katakan di film-film itu seperti lihat segala sesuatu tuh berbunga-bunga, itu betul ya. Itu pengalaman saya. Tidak tahu kalau orang yang lain apakah seperti itu. Waktu itu berbunga-bunga rasanya. Nah itu kan selama 3 tahun dikatakan menurut riset itu fase 3 tahun itu fase bahagia. Tapi apakah dalam fase bahagia itu tidak ada masalah? Ada. Jadi karena saya itu dan istri saya itu berbeda sukunya, jadi permasalahan yang saya alami adalah perbedaan nilai rasa kata ya. Jadi nilai rasa kata. Jadi salah satu contohnya adalah kalau misalnya saya bangkit dari tempat ya, jadi saya katakan saya bangkit dari tempat tidur kan ya,
bangkit. Karena bahasa Dayaknya tuh bengkat ya, sehingga saya terjemahkan bahasa Indonesia bangkit. Tapi bagi istri saya kata bangkit itu nggak tepat, seperti mayat bangkit dari kubur gitu. Bayangkan, jadi awal-awal pernikahan kami konfliknya adalah masalah bahasa, masalah nilai rasa. Kalau menurut istri saya yang tepat adalah bangun dari tidur. Nah itu, jadi awal-awal fase 3 tahun itu fase penyesuaian ya, jadi itu saya ngalami. Jadi bayangkan itu sudah diberkati Tuhan ya, masih ada masalah, tapi kemudian kita oleh masalah itu kita bertumbuh ya, kita makin membangun komunikasi yang makin baik. Jadi makin hari makin bisa berkomunikasi dengan baik, bertumbuh gitu. Jadi bertumbuh. Kita diingatkan Tuhan. Jadi Tuhan kadang bicara, ya jangan seperti itu. Dulu kalau saya marah, saya gimana caranya? Saya harus menghabiskan energi dengan keliling kota. Jadi waktu itu kalau saya marah sama istri, saya keliling jalan sampai capek kan tidur, habis itu baikan lagi. Karena kalau saya tipenya harus menyelesaikan segera. Kalau istri saya tidak segera, tapi harus beberapa waktu tunda dulu baru diselesaikan. Kan beda kita. Nah itu jadi konflik. Tapi kemudian karena adanya Tuhan, itu dia mengingatkan itu untuk itu salah gitu. Akhirnya saya berbaikan dengan istri. Akhirnya kami bertumbuh saling. Jadi waktu dulu awal-awal istri itu juga mudah marah, sama-sama mudah marah gitu ya. Jadi tapi dengan berjalan waktu makin bisa. Jadi makin bisa mengendalikan diri. Jadi bertumbuh. Nah, dari ayat 1 ini kita bicara kita dapat berkat Tuhan, pangkal selamat dalam hal rumah tangga. Jadi membangun rumah tangga ya. Berikutnya yang nomor 2 kita baca di sini di dalam 1B ya. Di situ dikatakan di sini sia-sialah usaha orang yang jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Itu 1A. Sekarang 1B. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, ini dari ayat ini kita belajar tentang berkat Tuhan terkait dengan selamat yang terkait dengan perlindungan. Jadi perlindungan, jadi benteng. Jadi suatu perlindungan itu atas jiwa, atas fisik, atas roh kita dan keluarga kita. Nah, kalau ini saya bisa cerita tentang terkait dengan perlindungan ini, bahwa perlindungan Tuhan. Kota itu kan kalau zaman dulu kota itu dalam bentuk benteng ya, jadi benteng di mana rumah itu berada di dalam benteng itu ya. Jadi ada penjaganya. Dikatakan kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, maka sia-sialah walaupun ada penjaga itu bisa gagal. Nah, ini kalau dikaitkan dengan kehidupan kita bicara tentang benteng perlindungan keluarga kita ya. Jadi saya cerita tentang bagaimana ayah saya dengan ibu saya ya. Jadi ayah saya itu kan sering berangkat ke pelosok-pelosok ya. Naik naik speed atau naik kendaraan gitu. Jadi suatu kali ayah saya itu naik speed itu speednya tenggelam ya. Jadi bocor, tenggelam. Nah, waktu orang lain bisa menyelamatkan diri, tapi ayah saya itu duduk di samping sopir dari speedboat itu. Kalau Anda pernah naik speedboat, itu kan ada sopirnya, ada ada pengendaranya, sopir ini namanya. Terus di sampingnya tuh ayah saya duduk. Nah, itu kan enggak susah. Kalau kita mau si speedboat itu kita enggak bisa, ini kan kaca di depan itu, kita enggak bisa keluar dengan mudah, kita harus ke belakang. Nah, pada saat speedboat itu tenggelam, orang lain sudah melarikan diri itu. Nah, sedangkan ayah saya gimana? Ayah saya terjebak di situ. Nah, pada saat ayah saya terjebak, kapal itu speed itu makin tenggelam, tiba-tiba itu kacanya itu terlepas. Kacanya terlepas, terus kemudian ada orang yang menyulurkan tangan ke arah ayah saya. Jadi ke arah saya kemudian ditarik. Jadi ayah saya berhasil keluar dengan selamat ya, jadi selamat. Nah, kemudian ditarik ke tepi ayah saya kan. Nah, pada saat sudah di tepi, ayah saya itu bertanya kepada orang-orang itu, siapa yang menolong saya? Ternyata nggak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa dialah yang menolong ayah saya itu. Aneh. Jadi ayah saya pikir aneh, kok bisa ya? Siapa yang menolong itu? Nah, setelah pulang, kemudian ayah cerita kejadian itu, baru kemudian ibu saya ngomong bahwa pada jam yang sama itu ibu saya dibangunkan Tuhan untuk berdoa. Jadi ibu saya itu berdoa dia. Ternyata menurut menurut pemahaman ayah dan ibu saya pada saat itu adalah malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan yang menolong. Jadi ayah saya itu selamat karena perlindungan dari Tuhan melalui malaikat-malaikatnya. Jadi perlindungan di ayat 1B ini kita belajar tentang selamat. Jadi selamat itu adalah
berkat dari Tuhan ya. Jadi kemudian arti selamat berikutnya apa? Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini bicara tentang apa ini? Nah, kalau kita lihat di sini ada kata-kata bangun pagi, kemudian berikutnya adalah duduk sampai pagi dan makan roti. Nah, ini bicara tentang apa? Kemudian ada susah payah ya. Ini dapat disimpulkan, ini bicara tentang apa? Bicara tentang upaya mencari nafkah. Jadi cara mencari nafkah. Jadi di sini selamat dalam hal pekerjaan ya. Jadi berkat Tuhan tuh berkait dengan pekerjaan juga. Nah, saya cerita juga ini, jadi tentang berkat Tuhan terkait dengan pekerjaan. Waktu itu kan saya dihubungi ibu saya ya, jadi saya tuh S1 juga parah ya, jadi cukup lama lulusnya. Terus ibu saya mengatakan begini, jadi kalau kamu lama lulus nanti susah cari pekerjaan. Nah, jadi saya nyimpulkan itu mandesu ya, kalau Anda pernah dengar. Mandesu itu artinya masa depan suram. Tapi waktu itu saya membawa kepada Tuhan karena sudah mengenal Tuhan. Kemudian saya membawa kepada Tuhan. Tuhan, gimana ini masa depan suram? Nah, kemudian terkait dengan perkuliahan. Ya, jadi kan waktu itu problemnya adalah menyelesaikan perkuliahan. Mungkin secara singkat, kemudian saya bisa menyelesaikannya. Kemudian kan harus dapat pekerjaan gitu. Jadi saya tidak cerita tentang bagaimana saya menyelesaikan S1 saya. Saya ceritakan tentang bagaimana setelah saya lulus itu. Jadi setelah saya lulus, jadi saya lulus S1, menyelesaikan skripsi dengan bantuan Tuhan. Kemudian saya mendapatkan pekerjaan juga dengan bantuan Tuhan. Jadi waktu itu suatu ketika saya jalan-jalan ke kampus, kemudian teman saya beritahu tuh lihat di Kompas. Jadi saya baca di Kompas tuh ada penerimaan dosen ya, jadi penerimaan dosen. Jadi kalau dikatakan mahasiswa terbaik, saya juga tidak termasuk terbaik ya, tapi ya agak di atas juga gitu. Nah, waktu itu banyak teman yang indeks prestasinya jauh di atas saya gagal, jadi tes seperti itu gagal. Terus teman saya ngomong, kau pasti bisa katanya. Yang IPK-nya hampir cum laude aja gagal. Tuh saya bilang kan bukan seperti itu, kalau di cum laude aja gagal, apalagi yang enggak cum laude pasti gagal. Saya bilang, enggak percaya bisa, karena saya juga berhasil gitu. Oh gitu, bertentangan berarti dengan semacam analogi gitu ya. Jadi kalau yang terbaik, yang tidak baik pasti gagal kan, tapi ternyata tidak seperti itu. Saya serahkan sama Tuhan. Nah, saya ingin cerita bagaimana waktu tes itu ya. Jadi tes, kalau lolos tes itu artinya dapat 3. Pertama dapat beasiswa S2, waktu itu pekerjaan ya. Jadi waktu itu lulus S1 ya. Kalau lolos tes itu dapat beasiswa S2, kemudian dapat PNS, kemudian dapat uang kan, jadi uang tuh. Jadi kemudian waktu itu tes ya, jadi tes itu waktu itu tes di Gajah Mada ya, jadi tes psikotes ya, psikotes itu 3 jam. Nah pada saat psikotes itu, hari psikotes itu saya sakit flu berat ya, jadi ingusan gitu. Kalau mikir tuh pusing, jadi mau rebah aja rasanya. Nah pada saat itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan gimana ini? Nah terus saya dengar itu kesaksian, mengatakan gini, kalau kamu pusing, kamu dengar, tapi kalau kamu tidak pusing, kamu mikir. Itu kan psikotes ya, psikotes itu matematik, bahasa sama logika ya. Ya pusing saya, jadi selama 3 jam itu ya pusing, kan kita harus nunduk ya pusing. Akhirnya lebih banyak saya itu mendengar ya. Jadi pada saat saya pusing, saya dengar, Tuhan ini jawabannya apa? Tapi jangan tiru ini. Jangan tiru. Jadi saya tuh begitu saya dengar, oh ini jawabannya nih. Nah saya pilih. Kalau saya tidak pusing, saya mikir, kan ada bagian saya dan ada bagian Tuhan. Selalu gitu kan, ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Kebetulan saat itu bagian saya adalah banyak mendengar, jadi saya dengar. Jadi psikotes itu saya selesaikan dalam waktu 3 jam dan berhasil saya begitu pengumuman itu ternyata nilai saya di atas rata-rata nasional. Jadi saya terima itu, jadi sekaligus 3. Jadi dapat uang bulanan seperti digaji gitu, kemudian dapat PNS, CPNS, kemudian jadi PNS, kemudian dapat jadi dosen ya. Itu pemujizat yang saya alami dalam pekerjaan ya. Jadi berkat Tuhan dalam pekerjaan itu yang saya alami itu. Jadi ajaib Tuhan itu.
Kemudian pada saat saya menjawab itu kan saya catat di kertas coretan tuh pilihan-pilihan yang saya dengar. Nah pada saat di rumah itu saya cek itu, ternyata apa yang saya dengar itu benar gitu. Jadi apa yang saya dengar itu ternyata benar. Jadi Roh Kudus itu bisa bantu. Tapi ingat itu dalam keadaan khusus ya. Jadi saya tuh mengalami psikotes itu dibantu Tuhan lewat banyak mendengar. Nah, jadi artinya apa? Artinya Tuhan itu bukan hanya bekerja di dalam penentuan pasangan hidup, kemudian juga dalam pekerjaan. Itu yang saya alami ya. Jadi tapi setiap orang kan berbeda-beda ya. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa Tuhan itu sanggup ya. Bagaimana saya menyelesaikan S1 itu, skripsi itu, merumuskan hukum alam itu dengan melihat ya, bukan saya pakai otak saya, tapi saya melihat bagaimana penurunan itu Tuhan berikan ya. Saya pernah kesaksian itu. Kemudian saya ikut psikotes ya, psikotes tes psikologi ya. Di mana itu otak saya banyak mengerjakan, tapi banyak saya mendengar Tuhan ya. Ini bukan melihat tapi mendengar Tuhan, dan itu berhasil ya. Jadi nah seperti itu. Kemudian di dalam pekerjaan yang saya lakukan itu saya sering juga Tuhan itu memberikan hikmat-hikmat ya untuk untuk membantu saya dalam pekerjaan. Itu yang kita belajar itu adalah contoh ya. Contoh mungkin yang Anda alami berbeda dari saya. Jadi yang saya tekankan di sini bahwa Tuhan itu bisa memberkati di dalam pekerjaan. Di dalam ayat 2 ini ya. Nah, berikutnya adalah kita baca di ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah ini bicara apa? Ayat 3, 4, dan 5 kita lihat itu ada kata-kata anak-anak lelaki ya. Terus bicara tentang anak-anak masa muda, bicara tentang berbagai orang yang membuat penuh tabung panahnya, berbicara ia tidak akan mendapat malu, berbicara tentang pintu gerbang ya. Jadi ini bicara tentang apa? Orang yang yang telah membuat penuh tabung panahnya bicara tentang apa? Bicara tentang orang tua ya. Sedangkan anak-anak lelaki atau anak-anak panah bicara tentang anak-anak. Artinya kalau dibicarakan di gerbang-gerbang kota, artinya anak-anak yang membanggakan orang tua. Jadi di sini kita dapat di dalam ayat 3, 4, 5 bicara tentang apa? Selamat itu dalam hal apa? Dalam hal mendidik anak-anaknya. Jadi dalam hal mendidik anak. Jadi untuk berhasil dalam mendidik anak-anak, kita butuh berkat dari Tuhan gitu. Nah, saya sedikit cerita juga ya, cerita tentang bagaimana orang tua mendidik saya ya. Jadi orang tua saya khususnya bapak itu pagi-pagi selalu bangun berdoa rosario, baca kitab suci, merenung dia. Jadi dia mendoakan anak-anak. Ibu saya jika ingat anak-anak dia selalu mendoakan. Nah, saya itu waktu lulus SMU, jadi SMU saya sejak SMP, begitu lulus SMP sudah di sekolah di Pulau Jawa ya, di Malang Jawa Timur. Kemudian masuk ke kuliah di Yogyakarta. Nah, pada masa itu terkenal namanya pergaulannya sapi atau kerbau? Oh, kumpul kebo ya. Jadi pada saat itu di Jogja terkenal namanya kumpul kebo. Nah, itu saya kan mahasiswa baru masuk S1 ya. Jadi saya itu kemudian oleh karena ada ayah saya kenalan. Kemudian saya itu tinggal di suatu rumah di mana saya itu tinggal dengan dengan para gadis ya. Jadi para gadis itu saya disuruh menjaga. Nah, terus kemudian kita itu tinggal di lingkungan di mana banyak kumpul kebonya gitu. Nah, bayangkan itu saya sebagai seorang pria ya waktu itu, wah, kesempatan tuh ada gitu, kesempatan di kita tuh ada, tetapi aneh gitu. Saya tidak bisa melakukannya. Kenapa? Tiba-tiba saya selalu ingat orang tua saya gitu. Ya, bagaimana ternyata bapak ibu saya itu mendoakan saya. Ya, mereka menasihati, tapi yang penting yang dari semua itu adalah mereka Mereka mendoakan saya sehingga saya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercemar itu gitu. Kesempatan itu ada gitu.
Jadi kanan. Jadi bagaimana orang tua itu seperti mungkin anak-anak di tempat ini atau di rumah mahasiswa itu orang tua pasti mendoakan gitu, melindungi. Seperti saya dilindungi orang tua. Saya cerita bagaimana saya tuh dengan ajaib bisa selamat dari kecelakaan yang terjadi. Kemudian bagaimana bukan kecelakaan tetapi saya tinggal di suatu lingkungan yang saya itu bisa sebenarnya melakukan perbuatan yang tercela itu. Tetapi aneh gitu. Tuhan tuh menjaga dengan apa? Dengan orang tua. Jadi setiap mau melakukan perbuatan yang tercela itu ingat wajah orang tua. Udah tahu gimana aku bisa gitu ya. Jadi Tuhan tuh waktu itu belum sungguh-sungguh ikut Tuhan memang waktu itu saya. Tapi kemudian karena doa dari orang tua, kemudian doa dari teman-teman, teman-teman saya tuh belum ikut di gereja tertentu ya, tapi teman-teman yang ke kampus itu yang mendoakan ya. Jadi mereka giat mendoakan teman-temannya. Akhirnya saya akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, jadi malam ini kita belajar hal berkat Tuhan pangkal selamat. Selamat untuk apa? Untuk membangun rumah tangga, kemudian selamat dalam perlindungan atas keluarga, kemudian kita dapat selamat dalam pekerjaan ya. Jadi dalam pekerjaan kita dapat pekerjaan, kemudian dalam mendidik anak-anak. Jadi kita dapat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita tahu bahwa itu adalah poin-poin penting yang kita pelajari dari pasal 127 ayat 1 sampai 5 ini, terus bagaimana kita caranya mendapatkan berkat Tuhan tadi katakan. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi bagaimana sih caranya kita mendapatkan berkat Tuhan? Nah, berkat Tuhan kita lihat di dalam di sini kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 10. Nah, itu kalau sudah dapat saya bacakan. Ini bagian dari ayat tertentu ya, dari ayat 10 ini. Yang ingin saya tekankan di sini adalah prinsip umum apa? Ya, jadi Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, itu kan Yesus ini bicara kepada seorang wanita ya yang di tepi sumur itu. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini penting. Jadi ini yang saya ambil di sini adalah prinsip umum. Jadi ada di ayat lain mengatakan kalau minta pasti diberi. Nah, asal minta karunia Tuhan, dan ini adalah karunia keselamatan, ya kan, pasti akan mendapat. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan agar mendapat berkat itu, berkat untuk selamat untuk berhasil dalam segala hal dan selamat, itu adalah kita harus meminta kepada Tuhan. Jadi kalau kita minta pasti akan diberi. Atau jika kita mengaku kita diselamatkan kan, itu ada firman-nya gitu. Jadi kalau kita tidak pernah meminta suatu suatu keselamatan dalam bentuk apapun, pasti kita tidak akan mendapat. Itu pasangan hidup kan saya doa mungkin hampir sebulanan ya, saya berdoa minta pasangan hidup memang. Jadi setelah saya sadar bahwa saya itu butuh pasangan hidup, itu saya berdoa, saya minta. Nah, saya coba melakukannya juga ya dalam bukan hanya berkurung di kamar, tapi saya mulai membangun komunikasi ya dengan orang-orang itu, maksudnya dengan kelompok sel gitu. Saya mulai membuka diri, bukan malah mengurung diri ya, menunggu Tuhan menginspirasikan dari langit, enggak ya. Jadi saya berdoa dan meminta. Jadi kita harus memintanya. Dalam hal pekerjaan itu juga saya minta sama Tuhan kan. Tuhan, saya minta pekerjaan yang saya suka gitu. Jadi saya ingat ada satu teman saya. Jadi teman saya ini namanya Pak Edi ya. Jadi dia cerita. Jadi dia tuh males dia tuh malas kerja sama orang. Dia nggak mau kerja sama orang. Dia mau kerja sendiri gitu. Dia malas diperintah orang. Dia doa sama Tuhan minta. Ternyata apa? Ternyata dia saya tahu keahliannya adalah membaikin HP ya. Membaiki HP. Terus kemudian dia buat proposal gitu kepada dinas pendidikan. Akhirnya dia bisa dapat dana untuk mendidik orang-orang. Jadi dia berhasil membuat usaha. Waktu itu usaha servis HP dan usaha mendidik orang-orang untuk memperbaiki HP. Berhasil dia. Jadi dia berhasil dalam usahanya gitu. Nah, saya minta Tuhan saya tuh maunya belajar terus dibayar gitu. Ternyata Tuhan beri jadi dosen ya. Dosen itu kan adalah belajar kemudian dibayar ya. Jadi anak-anak saya sering ngomong, "Bapak ini kok enggak kerja?"
Ya kerjanya ya belajar gitu. Ke kampus kan kadang-kadang beberapa jam aja kampus atau jalan-jalan, banyak jalan-jalan sama enak memang. Itu Tuhan beri sesuai dengan apa yang kita minta ya. Jadi minta mau kerja apa. Ada juga teman saya cerita ya, teman saya tuh dia tuh agak apa namanya kakinya agak sakit ya, sehingga dia susah berjalan. Terus kemudian dia kerjanya apa? Dia sales ya, dari rumah ke rumah gitu. Dia rajin dia. Terus kemudian dia dapat suatu pernyataan dari Tuhan bahwa dia akan memberkati banyak orang gitu. Loh, kalau kita dengar memberkati banyak orang kan artinya dia tuh akan banyak duit ya, banyak uang gitu. Dan terjadilah apa yang dia dapatkan dari doa itu. Suatu ketika bosnya yang merupakan penyedia jasa itu, yang memberikan barang-barang kepada dia itu merasa sudah waktunya untuk pensiun. Nah, kemudian diserahkanlah jaringannya. Jadi jaringan bisnis itu diserahkan kepada teman saya. Dan teman saya diberi utangan untuk untuk membeli mobil truk ya. Pertama kali dia berjuang dari satu tempat ke tempat lain untuk mendistribusikan barangnya. Waktu itu barangnya ya. Nah, kemudian apa yang terjadi sekian tahun kemudian dia menjadi memiliki beberapa armada. Nah, itu kemudian apa yang terjadi apa yang dikatakan Tuhan itu, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Berhasil bisnisnya, jadi berkembang pesat, bukan hanya satu truk bahkan dia bisa membayar utangnya dan dia berhasil gitu. Ya, saya cerita tentang dua orang rekan saya ya, kemudian berhasil. Nah, rekan saya yang pertama tadi, waktu dia membangun semacam LPK itu ya, lembaga pelatihan kerja, kemudian Tuhan ngomong sama dia untuk apa? Untuk meninggalkan semuanya itu. Bahkan istrinya sampai kaget ya, meninggalkan. Terus apa yang dikerjakan? Dia pelayanan orang-orang gila. Dia doakan orang gila, dia melayani orang gila, kemudian orang gila itu sembuh. Nah, berhasil ya. Jadi bukan hanya di dunia usaha, bisnis, ternyata dia di bidang pelayanan juga berhasil. Jadi teman saya itu di Jogja itu berhasil dalam pelayanan orang menyembuhkan orang-orang yang gila gitu ya. Jadi orang gila menjadi orang yang normal. Kemudian orang yang gila yang sudah normal itu diajaknya pelayanan untuk melayani orang-orang gila yang lain. Nah, itu. Jadi Tuhan itu membawa kita untuk berkembang di dalam pelayanan yang kita diberikannya kepada kita. Tadi kita prinsip pertama adalah meminta kepada Tuhan Yesus ya, apa yang kita tuh mau apa gitu, mintalah maka kamu akan mendapat. Tentu permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, artinya yang tidak bertentangan ya. Jadi ya kalau misalnya hal-hal yang jahat pasti tidak akan Tuhan jawab ya. Yang kedua, apa yang hal apa yang agar mendapat berkat untuk selamat, untuk sukses dalam hal ini. Yang kedua adalah kita baca di dalam Matius pasal 10 ayat 19. Ini salah satunya ya. Itu prinsip umum apa? Di sini dikatakan Matius 10 pasal 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, ini bicara tentang orang yang mau dihakimi ya. Jadi karena melayani Kristus. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ini bukan, saya ingin dari ayat ini bukan masalah pada saat kita mau dihukum itu kita bisa memberikan jawaban. Tapi yang ingin saya katakan bahwa Tuhan itu punya waktu yang tepat ya. Prinsip yang ingin saya tangkap di dalam ayat ini adalah Tuhan itu punya waktu yang tepat untuk bertindak ya. Jadi kita harus apa? Di sini kita yang kedua yang harus kita punya adalah mempercayai dalam hati ya bahwa pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan tepat pada waktunya untuk menolong. Contohnya adalah dalam hal ini mempercayai Tuhan akan menolong, ini ceritanya ada tentang ini. Jadi kesaksian tentang ayah saya waktu ayah saya meninggal ya. Jadi ayah saya meninggal itu kan biayanya besar ya. Jadi bisa adik-adik saya menanyakan kepada saya, bahwa saya pikir namanya dosen itu kan tidak banyak duit, gimana caranya kan? Orang tua kalau meninggal itu kan biayanya banyak. Biayanya apa? Kalau orang-orang datang itu kan kita harus memberi makan. Kemudian yang harus kita siapkan lagi apa? Peti mati. Peti mati itu kan mahal ya, puluhan juta peti mati. Orang yang hadir juga banyak, itu juga mahal. Wah, saya bingung itu. Saya berdoa, tapi saya percaya waktu itu dalam hati bahwa Tuhan itu pasti akan menolong pada waktunya. Nah, jadi kemudian saya ingat benar ternyata Tuhan itu menolong pada waktunya apa?
ayah saya itu meninggal kan pada masa pandemi ya, ayah saya itu meninggal pada masa COVID ya. Apa yang terjadi? Sedikit orang yang datang kan, jadi orang yang datang orang yang datang melayat sedikit ya, karena takut COVID ya. Dari sisi itu hemat, jadi saya hitung-hitung ternyata bisa menanggung biaya untuk orang yang datang untuk makan ya, tamu melayat itu. Jadi Tuhan tuh baik ya, jadi COVID itu membuat orang yang datang tidak banyak. Bayangkan kalau seandainya tidak ada COVID seperti masa ibu saya meninggal, itu kan banyak sekali biaya dana yang disediakan untuk orang yang hidup ya. Nah, zaman ayah saya itu kami bisa menanggungnya karena orang yang datang sedikit ya. Kemudian biaya peti mati yang mahal itu ternyata ternyata Tuhan sudah gerakkan beberapa kelompok orang itu untuk membiayainya. Jadi kami jadi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Malam itu saya masih bergumul dalam doa. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong. Ternyata besoknya Tuhan sudah menolong ya. Jadi dapat peti mati gratis ya. Itu saya mengucap syukur ya. Jadi percaya. Jadi kita harus percaya dalam hati ya. Jadi bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat ya. Nah, kemudian kita baca di dalam yang ketiga, di dalam Amsal pasal 13 ayat 15. Amsal 13 ayat 15. Akal budi yang baik mendatang karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Jadi akal budi yang baik mendatangkan karunia berkat tadi kan. Jadi yang ketiga, agar kita mendapatkan berkat dalam pernikahan misalnya, maka kita harus memiliki akal budi yang baik yang diperbarui dengan firman Tuhan. Jadi kan, contoh seperti hubungan saya dan suami istri itu kan, kalau bergantung pada ego masing-masing kan tidak akan selesai ya. Jadi setelah kami menikah itu kan sering itu konflik terjadi. Tapi saya ingat dalam firman ini firmannya di dalam Efesus pasal 5 ayat 33 dikatakan kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya itu. Artinya ini Artinya kita harus membuang ego masing-masing. Waktu itu saya pernah suatu kejadian, saya pikir kan itu salah istri saya berdoa, Tuhan bantu Tuhan supaya hati istri saya berubah. Dia ngomong sama saya gitu. Tapi tidak terjadi juga. Karena Karena yang salah saya kan. Jadi Tuhan itu kemudian mengingatkan, ya kamulah yang harus menyapa dulu, minta maaf gitu kan. Bayangkan itu. Jadi mengasihi istri seperti diri sendiri. Karena istri itu dibentuk dari tulang rusuk suami kan. Artinya di dekat tangan, artinya seperti harus dikasihi. Sedangkan suami itu harus dihormati oleh istri ya. Jadi kalau kita menerapkan memperbaiki akal budi, suami dan istri saling memperbaiki akal budinya sesuai dengan firman Tuhan, maka akan terjadi rumah tangga yang diberkati kan. Jadi ada bagian kita dan ada bagian Tuhan ya. Seperti kasus saya tadi waktu tes psikotes itu kan ada bagian saya walaupun sedikit, dan ada bagian Tuhan ya. Jadi pada saat saya ngomong kepada mau nggak jadi istri saya kan, saya harus bertindak, dan kemudian ada Tuhan yang bekerja di dalam hati sehingga istri saya itu bisa menerima saya ya. Itu kan juga gitu. Jadi ada 3 hal yang sudah kita dapat bagaimana agar kita dapat menerima berkat Tuhan. Yang pertama adalah tadi saya ulangi lagi adalah memintanya kepada Tuhan Yesus ya. Kemudian mempercayai dalam hati bahwa pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya, dan memiliki akal budi yang diperbaharui. Jadi ada 3 hal itu supaya kita dapat menang ya, berhasil di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam perlindungan atas keluarga, dan di dalam pendidikan bagi anak-anak kita. Simpulannya, agar rumah tangga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, dan seluruh yang kita harapkan itu dapat berhasil, kita harus minta berkat Tuhan ya, dengan cara meminta, kemudian meminta kepada Tuhan, kemudian kita percaya bahwa Tuhan itu akan menggenapi pada waktunya, dan juga kita harus mau berubah. Jadi kita ada bagian kita harus mau berubah. Nah, dengan melakukannya kita akan menggenapi seperti kita nyanyikan tadi ya, menggenapi firman-Nya. Jadi menggenapi firman Tuhan tuh bukan hanya bagian Tuhan semua, tapi harus ada bagian dari kita juga.
Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan malam ini. Saya undang para pemuji dan penyembah. Siaran ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah buat kehadiran-Mu malam ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Allah. Kami ingin mengenapi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami ingin hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Allah. Kami ingin hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Pada saat kami bangun rumah tangga ya Allah, itu dikenan oleh-Mu Tuhan. Pada saat kami ingin mendapatkan pekerjaan, kami ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan juga kemampuan yang kami miliki, yang telah Kau anugerahkan kepada kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, kami juga ingin untuk dapat mendidik anak-anak kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin mendapatkan keberhasilan di dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami. Kami butuh berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kami butuh karunia daripada-Mu ya Allah. Allah kami yang hidup, Allah kami yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menetapkan kami semua, baik yang di tempat ini maupun di rumah, untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Untuk menjadi kepala berarti kami butuh penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami butuh Roh Kudus untuk bersama kami, menuntun kami, mengarahkan kami, sehingga kami bisa menjadi kepala dan bukan ekor. Sehingga kami bisa menjadi pemenang ya Allah, menjadi lebih dari pemenang Tuhan. Karena apa? Karena Allah kami yang hidup menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Israel, Allah kami, Yahweh. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Bantu kami untuk dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, makin hari makin lebih lagi Tuhan. Bantu kami masing-masing Tuhan, untuk dapat mengenal akan Engkau ya Allah, untuk dapat mengisi hari-hari kami bersama Engkau Tuhan. Kalau seandainya ada masalah bagi jemaat yang di tempat ini atau di rumah, kami percaya bahwa masalah itu adalah masalah yang dapat kami selesaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyanggupkan kami untuk menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih buat karunia-Mu Tuhan, karunia firman-Mu. Terima kasih buat karunia Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam kami masing-masing. Terima kasih Roh Kudus berbicara dalam hati kami masing-masing Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan, untuk kami dapat menang dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman itu dan menerapkan dalam hati kita, serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang baik, kita akan masuk dalam pengumuman dari kami. Hari Kamis akan diadakan ibadah seperti biasa, seperti hari ini jam 7.30, dan juga hari Minggu akan diadakan ibadah di tempat ini jam 10.00. Kami undang jemaat Tuhan yang hidup ingin puji dan muliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami persilakan dan serta mengikuti protokol kesehatan. Baik, kita akhiri ibadah kita. Haleluya.
Tiada seperti Engkau ya Allah, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, gunung batu kami, benteng perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bantu bangsa kami di dalam masa pandemi ini Tuhan. Bantu kami untuk dapat melewatinya ya Tuhan. Bantu dalam hal keuangan bagi bangsa kami ya Tuhan, agar tidak ada orang yang kelaparan ya Allah, agar tidak ada orang yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan. Bantu Tuhan orang-orang dari bangsa kami, bantu pemerintah kami Tuhan untuk menanganinya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kami bawa presiden kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bantu Presiden Jokowi Tuhan, agar dia dapat mengelola anak-anak buahnya, menteri-menterinya Tuhan, untuk dapat memimpin departemennya masing-masing dan berhasil dalam apa yang mereka lakukan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kesehatan kepada Jokowi Tuhan, beri kesehatan kepada anak-anaknya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan para menterinya Tuhan, juga kami serahkan para gubernur, wali kota, para bupati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Beri mereka semua kesehatan ya Allah, beri mereka semua roh yang takut akan Tuhan, beri mereka kemampuan untuk mengelola daerah mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan MPR Tuhan, juga DPR, agar setiap produk hukum yang dihasilkan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, tidak menyulitkan setiap kelompok kekristenan ataupun kelompok-kelompok yang lain Tuhan, tidak merugikan ya Allah, sesuai dengan Pancasila ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan pimpinan TNI juga kepolisian ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bantu agar mereka dapat Tuhan menjaga keamanan bagi bangsa ini, dapat mengelola keamanan di negeri ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang hendak melakukan kejahatan atau merencanakan, maka Tuhan, dalam nama Yesus kami hancurkan rencananya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan juga khususnya Kalimantan Timur ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bantu gubernur Tuhan di dalam memimpin Kalimantan Timur ini, juga wali kota dan para bupati di Kalimantan Timur ini dapat mengelola daerahnya dengan baik ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kesehatan kepada mereka semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Juga bantu mereka agar dapat mendistribusikan makanan dengan baik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mendistribusikan sumber daya energi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan khususnya gembala pembina kami Insinyur Noto Raharjo dan 4 wakilnya ke dalam tangan-Mu. Bantu Tuhan, sertai mereka ya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sertai dengan tanda-tanda heran ya Allah, agar Tuhan Yesus dipermuliakan Tuhan. Banyak orang-orang diberkati melalui pelayanan mereka, dalam nama Yesus. Juga kami serahkan gembala kami Bapak Andi Markus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kesehatan kepada keluarganya ya Allah, dalam nama Yesus. Berkati pelayanannya Tuhan. Kami serahkan gembala sidang kami Bapak Nathanael Abraham bersama 4 wakilnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beri kesehatan kepada mereka. Berkati segala jenis usaha yang dilakukannya Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati juga khususnya pelayanannya Tuhan, di dalam nama Yesus. Sertai dengan tanda-tanda heran ya Allah, untuk dapat memuliakan Engkau ya Allah, bahwa Engkau hadir Tuhan di dalam setiap pelayanan itu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja Tuhan yang di Indonesia agar dapat dipersatukan Tuhan, dalam nama Yesus. Tidak ada perpecahan Tuhan, semuanya adalah satu di dalam tubuh Kristus, dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan khusus jemaat GBI Layan 18 dan jiwa-jiwa baru ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bantu Tuhan setiap jemaat baru itu dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Pulihkan kalau sebenarnya ada yang terluka, dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan, dalam nama Yesus. Bagi jemaat-jemaat yang sudah lama agar dapat bertumbuh Tuhan dalam pengenalan akan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam yang dahsyat ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu di tempat ini, juga di tempat-tempat lain yang menyaksikan acara ini Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Allah, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus Kristus. Yang percaya menyatakan di dalam nama Yesus, katakan amin. Amin. Baik, ibadah kita sampai di sini. Selamat malam, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.